Di tengah semangat ibadah haji yang begitu membara, ketika jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci, sebuah kabar mengejutkan datang dan menggetarkan hati para jemaah Indonesia. Di antara lautan manusia yang penuh harapan dan doa, muncul tantangan baru yang tak terduga. Ancaman virus COVID-19 yang kembali menghantui pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Sebanyak 32 jemaah haji Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19 di Tanah Suci. Angka ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran, baik di kalangan jemaah maupun keluarga di tanah air. Pemeriksaan kesehatan yang ketat langsung dilakukan, mulai dari pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, hingga tes COVID-19 secara berkala di pos-pos kesehatan haji. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pun segera merespons dengan sigap. Setiap kasus ditangani secara serius dan transparan, dengan tujuan utama bukan untuk menimbulkan kepanikan, melainkan demi memberikan edukasi dan meningkatkan kewaspadaan seluruh jemaah. Informasi disampaikan secara terbuka, agar semua pihak memahami situasi dan dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat. Virus ini memang belum sepenuhnya hilang dari kehidupan kita. Apalagi di tengah kerumunan jutaan orang seperti saat musim haji, risiko penularan menjadi sangat tinggi. Setiap jemaah harus ekstra waspada, menjaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Tim Kesehatan Haji Indonesia telah menyiapkan protokol ketat sejak jauh hari. Mulai dari vaksinasi lengkap sebelum keberangkatan, pemeriksaan kesehatan menyeluruh, hingga edukasi tentang pentingnya menjaga bersihan dan mematuhi protokol kesehatan selama di Tanah Suci. Setiap jemaah dibekali pengetahuan dan perlengkapan kesehatan, agar dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua, betapa pentingnya persiapan fisik dan mental sebelum berangkat ke Tanah Suci. Disiplin menjaga kesehatan, baik sebelum maupun selama ibadah, adalah kunci utama agar dapat menjalankan seluruh rangkaian haji dengan lancar. Keluarga di tanah air pun diimbau untuk terus mendoakan dan mendukung para jemaah agar tetap sehat dan kuat. Perjuangan menjaga kesehatan selama ibadah haji adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Dengan semangat gotong royong, saling membantu, dan disiplin menjalankan protokol kesehatan, kita berharap seluruh jemaah dapat pulang ke tanah air dengan selamat, membawa predikat haji mabrur, dan menjadi inspirasi bagi keluarga serta masyarakat di Indonesia. Deteksi dini COVID-19 sangat penting, terutama di tengah keramaian seperti ibadah haji. Tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai meliputi demam tinggi, batuk, pilek, dan sesak napas. Gejala-gejala ini bisa muncul secara tiba-tiba, bahkan pada orang yang sebelumnya tampak sehat. Selain itu, beberapa jemaah juga bisa mengalami sakit tenggorokan, kelelahan luar biasa, atau nyeri otot yang tidak biasa. Penting untuk mengenali perubahan kondisi tubuh sekecil apapun, karena deteksi dini dapat mencegah penularan lebih lanjut dan mempercepat penanganan. Dalam suasana haji yang penuh aktivitas dan kelelahan, gejala-gejala ini seringkali dianggap sebagai efek samping kelelahan biasa. Namun, tim kesehatan haji sudah terlatih untuk selalu waspada dan mengenali perbedaan antara kelelahan biasa dan gejala infeksi. Mereka terus memantau kondisi jemaah, terutama yang menunjukkan tanda-tanda tidak biasa, agar penanganan bisa dilakukan secepat mungkin. Setiap keluhan kesehatan yang disampaikan oleh jemaah akan segera ditindaklanjuti oleh petugas medis. Khususnya jika ada keluhan sesak napas, batuk yang tidak kunjung reda, atau demam tinggi, ini merupakan tanda bahaya yang harus segera diperiksa lebih lanjut. Penanganan cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Selain gejala pernapasan, dehidrasi akibat cuaca panas juga bisa memperparah kondisi tubuh. Jemaah haji sangat dianjurkan untuk menjaga asupan cairan, beristirahat cukup, dan melindungi diri dari paparan panas berlebih. Dehidrasi dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan memperburuk gejala yang sudah ada. Jika ada jemaah yang mengalami gejala, mereka akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Proses ini dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi agar jemaah mendapatkan penanganan yang tepat dan tidak menularkan penyakit ke orang lain. Gejala COVID-19 bisa sangat bervariasi, mulai dari yang ringan seperti batuk dan pilek, hingga yang berat seperti sesak napas dan demam tinggi. Oleh karena itu, penting untuk tidak mengabaikan perubahan kondisi tubuh sekecil apapun. Edukasi kesehatan juga terus diberikan agar jemaah lebih peka terhadap gejala yang muncul.
Jika Anda atau orang di sekitar Anda mengalami demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau sesak napas, segera laporkan ke petugas kesehatan. Jangan ragu untuk berkonsultasi, karena penanganan dini sangat menentukan hasil pemulihan. Tindakan cepat dan responsif dari jemaah maupun petugas kesehatan adalah kunci utama untuk mencegah penularan lebih luas dan menjaga kesehatan seluruh jemaah selama menjalankan ibadah haji. Begitu ada laporan gejala, tim medis langsung bergerak pemeriksaan awal di kloter, lalu rujukan ke Rumah Sakit Arab Saudi jika gejala berat. Di RSAS, jemaah menjalani tes lengkap termasuk COVID-19 dan MERS-CoV untuk memastikan diagnosis. Hasilnya, para jemaah didiagnosis pneumonia dan positif COVID-19. Dengan diagnosis pasti, dokter bisa memberikan terapi antivirus, oksigen, dan perawatan suportif sesuai kebutuhan. Kecepatan dan koordinasi tim kesehatan Indonesia dan Arab Saudi sangat menentukan keberhasilan penanganan. Sistem pemantauan kesehatan yang terstruktur terbukti efektif dalam situasi darurat seperti ini. Setelah diagnosis ditegakkan, jemaah yang terinfeksi virus langsung mendapatkan perawatan intensif di ruang isolasi khusus. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi pasien, tetapi juga mencegah penularan ke jemaah lain dan tenaga medis. Setiap pasien dipantau dengan ketat, mulai dari suhu tubuh, saturasi oksigen, hingga tanda-tanda vital lainnya. Suasana di ruang isolasi penuh kehati-hatian, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Setiap detik, tim medis berjaga dan memantau kondisi pasien selama 24 jam penuh. Mereka memastikan tidak ada gejala yang terlewat, dan setiap perubahan kondisi segera ditangani. Terapi utama yang diberikan meliputi oksigen untuk membantu pernapasan, obat antivirus untuk melawan infeksi, serta antibiotik jika ditemukan infeksi sekunder. Selain itu, pasien juga diberikan cairan infus dan asupan nutrisi yang cukup agar daya tahan tubuh tetap optimal. Setiap makanan yang disajikan telah disesuaikan dengan kebutuhan pasien demi mempercepat proses pemulihan. Tim medis secara rutin melakukan evaluasi perkembangan pasien, mendiskusikan langkah-langkah perawatan terbaik, dan menyesuaikan terapi sesuai kebutuhan. Setiap anggota tim berperan penting dalam memastikan pasien mendapatkan penanganan optimal. Bahkan setelah pasien dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit, pemantauan tetap dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada gejala yang kambuh. Klinik Kesehatan Haji Indonesia melanjutkan perawatan dan pemantauan, memberikan edukasi serta dukungan hingga jemaah benar-benar pulih dan siap kembali beraktivitas. Proses pemulihan memang membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Latihan fisik ringan dan istirahat yang cukup menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan. Dukungan moral dari keluarga di tanah air dan sesama jemaah sangat berarti, memberikan semangat dan harapan agar pasien tetap kuat menghadapi masa sulit. Dengan istirahat yang cukup, asupan nutrisi yang baik, serta pengawasan medis yang berkelanjutan, kondisi jemaah perlahan membaik dan kembali pulih. Semua ini menjadi bukti nyata ketangguhan fisik, mental, dan kekuatan sistem kesehatan haji Indonesia dalam menghadapi tantangan besar di Tanah Suci. Kabar baik akhirnya datang, seluruh 32 jemaah yang terinfeksi COVID-19 dinyatakan sembuh. Mereka kembali ke kloter masing-masing, disambut sukacita oleh rekan-rekan dan keluarga. Meski sempat tertinggal rangkaian ibadah, mereka bisa melanjutkan haji dalam kondisi sehat. Sebagian bahkan sudah pulang ke Indonesia, membawa pengalaman berharga tentang pentingnya menjaga kesehatan. Kesembuhan ini bukti sistem kesehatan haji kita mampu melindungi jemaah dari awal hingga akhir perjalanan. Namun, kewaspadaan tetap harus dijaga agar tidak lengah terhadap ancaman penyakit menular. Kasus COVID-19 di Haji 2025 menegaskan pentingnya masker sebagai perlindungan utama di keramaian. Masker efektif mencegah penularan droplet, terutama di tempat padat seperti Masjidil Haram. Virus bisa menyebar lewat udara, jadi masker dan ventilasi baik sangat penting. Kebersihan tangan juga wajib, cuci tangan rutin, atau gunakan hand sanitizer jika air tak tersedia. Biasakan membawa hand sanitizer dan gunakan setelah menyentuh permukaan umum. Disiplin masker dan kebersihan tangan adalah benteng utama melawan infeksi selama haji. Cuaca ekstrem di Arab Saudi membuat dehidrasi jadi ancaman utama bagi jemaah. Minum air secara rutin,
Jangan tunggu haus, dan bawa botol minum kemanapun pergi. Hidrasi yang baik menjaga stamina dan membantu pemulihan bagi yang sedang batuk. Jemaah dengan penyakit komorbid wajib disiplin minum obat sesuai jadwal. Jangan lupa membawa obat pribadi yang cukup dan konsultasikan ke petugas jika ada masalah. Kontrol penyakit penyerta sangat penting agar tubuh tetap kuat melawan infeksi. Dengan hidrasi dan pengelolaan komorbid yang baik, jemaah bisa menjalankan ibadah dengan optimal. Kewaspadaan kesehatan tak berhenti di Tanah Suci. Setelah pulang, jemaah harus tetap disiplin. Pantau kesehatan selama 14 hari, gunakan masker saat berinteraksi, terutama dengan lansia dan anak-anak. Jika muncul gejala seperti demam, batuk, atau sesak napas, segera periksa ke fasilitas kesehatan dan informasikan riwayat perjalanan haji. Protokol ini melindungi keluarga dan masyarakat dari potensi penularan. Menjaga kesehatan pasca haji adalah bagian dari kemabruran dan tanggung jawab sosial. Kewaspadaan yang dibawa pulang adalah oleh-oleh terbaik untuk keluarga dan lingkungan. Kasus COVID-19 di musim haji 2025 jadi refleksi penting kesehatan adalah bagian tak terpisahkan dari ibadah. Upaya sederhana seperti masker, cuci tangan, dan minum air cukup adalah ikhtiar wajib. Disiplin menjaga kesehatan adalah bentuk syukur dan kepedulian pada sesama jemaah. Kesehatan kita saling terhubung. Satu lengah, semua bisa terdampak. Jadikan protokol kesehatan sebagai bagian dari manasik haji demi kelancaran ibadah bersama. Semoga Allah SWT selalu melindungi para tamunya dan mengembalikan mereka ke tanah air dalam keadaan sehat. Amin ya Rabbal Alamin.